Ya, kembali lagi bersama saya Ridwan Yunus, NRP 2103 12 10 13 ke dalam managing subprogram pada teori 10. Dan tidak lupa Bapak dosen pembimbing saya, Pak Rengga Asmara, Eskom UCM. Nah, tujuannya setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi meliputi 1. Membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege. 2. Membedakan antara hak invoker dengan definer. 3. Mengidentifikasikan tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan. 4. Mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan dbns.output package. Nah, hak akses yang diperlukan untuk dapat merujuk dan itu sistem privilege-nya kita untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda. Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang dirujuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Nah, memberikan hak akses data pakai seperti ini, ada direct access, yaitu grant, contohnya grant select on employees to Scott, atau indirect access pakai grant execute on query mp to green. Prosedur execute dengan hak akses dari owner. Nah, ini menggunakan hak invoker. Contohnya ya ini create prosedur query employee. Nah, yang sini bagian yang dikotakin audit current user. Ini untuk yang menggunakan hak invoker. Selanjutnya managing stored PLSQL, mengatur objek PLSQL yang disimpan. Nah, jadi ada general information, parameter, compile error, debug information, pickcode, shortcode. Nah, ini akan masuk ke editor, terus akan dideskripsikan seperti apa. Nah, pakai yang namanya dbns output gitu ya. Terus selanjutnya user object, ada kolom, mendeskripsikan kolom, object name, nama dari objek ID, identifier internal untuk objek tipe dari objek. Sebagai contoh, prosedur function pakai click body trigger, created tanggal ketika objek dibuat, last DDL time tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi, timestamp tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali dikompil, status yaitu valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Contohnya seperti ini. Select object name, object type from user object, where object type in procedure function, order by object name. Tampilan data dictionary user score source. Kolom sama ya kayak tadi, bedanya tinggal yang line yaitu baris nomor dari source kode dimana error, jadi teks dari pesan error. Contohnya yaitu select text from user source where name query employee order by line. User error, contohnya kolom sama kolom, nama objek, tipe ya, procedure function, pg body, sequence ya ini sequence, ini urutan, terus line baris nomor, position posisi pada line yang error, teks itu teks. Deteksi kompilasi error, contohnya pakai create or replace procedure log execution is begin. Input into log table user ID log date wrong, values user sys date. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Nah, from user errors ini ya, fromnya tinggal ganti fromnya yang user error. Terus mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Nah, show error berarti tinggal show error prosedur apa gitu ya namanya. Terus describe pada SQL plus, ada describe ya, ini untuk menampilkan deskripsi dari sebuah tabel. Mendebug unit program PLSQL. Package dari DBMS output mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, mengambil autonomous prosedur. Software yang menggunakan DBMS debug yaitu prosedur builder, third party debugging software.
Nah, ini ringkasannya. Ini latihan soal. Ini soal pertama. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1990 di tabel employees. Ini soal kedua. Buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama, gaji baru, dan kenaikan. Untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan 10%. Untuk kode 20, 80 diberikan 15%. Kode departemen kenaikan tidak diberikan kenaikan. Nah, hal 3, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama, kasir, dan gajinya.